Tapi ini yang banyak gagal. Lisan boleh berzikir, badannya berzikir, hati tak berzikir. Kenapa? Pendusta, bohong, zalim. Tengok Bapak Ibu kejadian sekarang. Mulut berzikir, badan ke masjid, menipu lancar juga, korupsi lancar juga. Berarti kan hatinya tak berzikir. Kemana-mana bawa tasbih. Di kantor ada tasbih, ada Quran kecil, ada tempat solat sunat duha. Bukan main. Tapi piti orang diambil jo. Maliang. Dan rata-rata koruptor itu sudah haji. Betul tak? Udah haji. Bupati tertangkap OTT. Siapa namanya? Haji. Gubernur, gubernur tertangkap. Apa titelnya? Haji. Pengusaha ini, pejabat ini, haji. Sudah sampai ke Mekah, badannya udah talbiyah dia, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mul la syarika lak. Pulang dari Mekah mengicu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين الطيبين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Surah Al-Baqarah ayat 186. Yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat, Bapak RW, Ketua dan Pengurus Masjid Al-Ikhlas, Bapak Ibu, orang-orang tua saya, kaum muslimin dan muslimat yang soleh dan solehah. Semoga yang hadir ini insya-Allah senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini bertepatan dengan Yaumis Sabat yang pertama di awal bulan Rabiul Awal. Jangan Agustus saja ingat. Rabiul Awal dan akhir selesai, datang bulan Jumadil awal dan akhir, kemudian berganti dengan Rajab.
Habis itu Sya'ban, dan kemudian datanglah Ramadan. Sebentar lagi bulan Ramadan. Masya Allah. Begitulah waktu berputar cepat, tanpa terasa umur kita bertambah, jatah hidup berkurang, kita pun semakin tua. Setuju Bapak Ibu? Tapi saya perhatikan yang hadir ni begitu-begitu je nampaknya. Tak bertambah-tambah tua. Mudah-mudahan umur kita barokah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, mari kita berselawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita melanjutkan kajian-kajian hadis kita. Kali ini mengambil hadis dari sahabat Rasulullah bernama Muaz bin Jabal radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ahmad. Muaz bin Jabal ini Bapak Ibu salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Dan Muaz bin Jabal ini masuk Islam di usia yang sangat muda. Belum pernah ketemu Rasulullah, tapi sudah masuk Islam di Madinah. Jadi ketika Nabi belum hijrah, orang-orang Yasrib itu sudah banyak yang beriman. Sebab itu ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi disambut oleh kaum Ansor. Orang Ansor itu sudah beriman, sudah sampai dakwah ke sana, dibawa oleh Ibnu Mas'ud, dibawa oleh Ibnu Abbas, dibawa oleh Salman Al-Farisi. Sudah keliling Arab itu, sahabat-sahabat jadi guru kepada orang-orang yang ada di sekitar Mekah dan tanah Arab. Jadi ketika Nabi hijrah, ya sudah beriman. Makanya ada kaum muhajirin, orang-orang Mekah yang beriman, hijrah ke Madinah, disambut oleh orang Ansor yang beriman. Jadi orang-orang Ansor tu tak kenal sama orang Mekah asalnya, tapi karena iman mereka seperti saudara. Muaz bin Jabal ini hidup singkat, umurnya 34 tahun. Tapi Rasulullah pernah mengatakan Muaz bin Jabal ini besok di hari kiamat akan menjadi pemimpin seluruh ulama. Masya Allah. Jadi ulama-ulama dunia termasuk Imam Syafi'i, Imam Malik dan sebagainya itu, sampai besok hari kiamat seluruh ulama-ulama itu pemimpinnya Muaz bin Jabal. Masya Allah, berapalah mulianya Muaz bin Jabal. Ketika Rasul wafat, datang taun di Madinah, maka Muaz bin Jabal ini pun pindah negeri, pindah provinsi. Madinah tu dulu provinsi, Mekah juga provinsi, tapi berpusat di Madinah. Sampai ke semenanjung Jazirah Arab itu banyak provinsi-provinsi. Kemana Muaz bin Jabal pindah? Ke Syam. Pernah dengar nama Syam tak? Negeri Syam. Syam itu dulu provinsi dipimpin oleh satu gubernur. Sekarang sudah berubah. Syam itu sudah menjadi 4 negara. Pertama namanya Jordania, 2 Lebanon, 3 Suriah, 4 Palestina. Jadi 4 negara ini dulu namanya negeri Syam. Kalau kita pergi ke Mekah Bapak Ibu, Ka'bah itu kan segi 4, seperti kotak segi 4. Ada 4 sudut. Sudut pertama namanya Hajar Aswad. Kita mulai melangkah tawaf pertama, maka melambaikan tangan. Kalau tak bisa mencium, kita lambai tangan. Bismillahi Allah
Allahu Akbar. Kenapa kita lambai tangan kita Bapak Ibu? Hah? Nggak tahu. Ikut-ikut aja enak. Pokoknya melambai orang, melambai kita. Galak orang, galak. Banyak jemaah-jemaah haji yang pulang dari haji saya tanya, ada bapak melambai Ka'bah? Ada Ustaz waktu tawaf. Kenapa melambai? Bingung jawabnya. Stop di situ. Setiap putar ketemu itu Bismillahi Allahu Akbar. Kenapa pakai Bismillahi Allahu Akbar? Dikecup pula tangan. Kata Rasulullah, orang yang melambaikan tangannya ke Hajar Aswad dijawab oleh Hajar Aswad. Jadi dijawab seolah-olah kita tuh melambai itu memanggil dan dijawab oleh Hajar Aswad. Apa jawabannya? Insya Allah kita besok bertemu di syurga. Itu dia. Makanya kita lambai. Kita akan bertemu di syurga. Dua benda bumi yang Allah selamatkan nanti ketika datang kiamat. Yang pertama Ka'bah dengan Hajar Aswadnya. Yang kedua Bukit Uhud, Jabal Uhud. Itu besok diselamatkan sampai ke syurga. Bapak Ibu, kemudian ada sudut yang kedua namanya sudut Iraki. Yang kedua sudut Syami. Ketiga sudut Yamani atau rukun Yamani. Kenapa disebut sudut Iraki? Sudut itu berhadapan dengan negeri Babilonia, Irak. Sudut Syami karena sudut itu berhadapan dengan negeri Syam. Itulah lihat di Lebanon, Jordania, Palestina dan Suriah. Kenapa sudut ini Yamani? Karena ini berhadapan dengan negara Yaman. Dulu negara-negara itu dikuasai oleh umat Islam di bawah pimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang sudah terpecah-pecah. Muaz bin Jabal ini ketika duduk dengan Rasulullah berdekatan, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangan Muaz dengan kuat. Apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Abu Daud? Ya Muaz, wallahi, demi Allah. Muaz berarti Nabi bersumpah, demi Allah Muaz, ahabbu ilaik. Kalau bahasa Inggrisnya I love you. Wah. Bu, apa arti I love you? Apa Bu? Samalah. Love you too. Aku mencintaimu ya Muaz. Tapi zaman Nabi itu Bapak Ibu, kalau laki-laki sama laki-laki saling mencintai, itu bukan boti. Tahu boti Pak? Pemandan tahu boti? Tidak tahu boti? Oh, ketinggalan zaman. Bencong, gay. Itu istilah orang sekarang nanya boti. Boti itu kebencong-bencongan, suka dengan laki-laki. Ya kan, homoseks. Kalau ada orang berdua duduk situ, laki-laki sama laki-laki, aku cinta kamu. Dengar sama bapak, oh ini gay nih. Kalau Nabi itu biasa, karena cinta Nabi kepada sahabat, sayang Nabi karena Allah. Aku sayang sama kamu Muaz. Aku cinta dengan kamu. Ahabbu ilaik. Lam taraktu, jangan kau tinggalkan. Aku berwasiat kepadamu, jangan kau tinggalkan. Akhirus solat qabliyas salam biddu'a. Di ujung solatmu, di akhir solatmu, sebelum salam, dengan doa. Kapan tuh kira-kira Bapak Ibu? Di ujung solat, sebelum salam. Tayat akhir. Apa bacanya? Fil alamina innaka hamidum majid. Itu kan di akhir solat tuh.
Karena tidak lagi bacaan-bacaan solat setelah itu. Sebelum salam diajarkan oleh Nabi, bacalah doa. Doa di situ tuh bukan bacaan solat lagi, udah tersendiri. Karena antara fil alamina innaka hamidum majid dengan salam itu ada waktu sejenak, ada sepenggal waktu sedikit untuk berdoa. Dan waktu itu kata Rasulullah amat sangat mustajab doa seorang hamba. Jadi kalau kita solat fardu Bapak Ibu, imam belum salam, pakai baca doa. Tapi kalau imam sudah salam, yang kedua kita salam. Nanti solat sunat, baru kita baca doa sebebas-bebasnya. Baca doa. Kalau yang diajarkan Nabi secara umum ada 3 itu doanya. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini doa Nabi Yunus ini kata Rasulullah, siapa yang mengamalkannya yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dari kesulitan hidup. Jadikan zikir dia. Tak waktu solat saja, bukan ketika berdoa saja, ketika berzikir pun, ketika bawa kendaraan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu sebabnya Nabi Yunus dikeluarkan dari kesulitan. Itu doanya. Maka itu dibaca ketika akhir solat. Nah, yang ketiga inilah wasiat Nabi untuk Muaz. Ya Muaz, jangan kau tinggalkan doa yang satu ini setiap akhir solatmu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bapak Ibu banyak yang mungkin hafal, yang belum hafal tolong dihafal. Ini doa dahsyat luar biasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ahmad dari Muaz bin Jabal radhiyallahu an. Kedudukannya sahih. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa doa ini begitu istimewa? Sehingga Nabi bersumpah kepada Allah agar Muaz membaca doa ini. Sedangkan yang ahli surga saja dianjurkan baca doa ini, apalagi kita. Tentu kita juga penting membaca doa ini. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Menurut ulama muhaddisin atau ahli-ahli hadis, ternyata dalam doa itu ada 3 perkara yang paling berat dalam hidup kita. Saking beratnya 3 perkara ini tidak mampu kita melakukannya, maka kita butuh bantuan Allah. Arti daripada a'inni adalah bantulah aku ya Allah. Jangan salah baca, karena ada jemaah baca Allahumma inni ala zikrika. Itu salah artinya tuh. Itu doanya sombong itu. Tidak boleh. Makanya bahasa Arab itu salah baca sedikit bisa melenceng maknanya. Allahumma a'inni dengan Allahumma inni itu jauh beda. Kalau dibacanya Allahumma a'inni, dia merasa lemah. Kalau dibacanya Allahumma inni ala zikrika, dia sombong. Sok hebat. Itu dia maknanya. Jadi hati-hati. Betul-betul tepat bacanya. Allahumma a'inni, ya Allah, bantulah aku. Kalau Allahumma inni ala zikrika, sesungguhnya aku ini selalu berzikir pada engkau. Sombong. Itu sombong namanya. Pernyataan.
Kalau Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku. Kan beda kan? Beda. Apa yang kita minta bantu kepada Allah, perkara yang paling berat pertama adalah ala zikrika. Tolonglah aku agar selalu berzikir pada Engkau. Zikir itu berat. Baik zikir qauliyah, lisan, maupun zikir fi'liyah, perbuatan, apalagi zikir qalbiyah, hati. Apa buktinya zikir itu berat? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, astaghfirullah. Sampai mati Bapak Ibu, Abu Thalib, paman kandung Nabi, tidak bisa membaca zikir la ilaha illallah. Apa susahnya membaca la ilaha illallah? Apa susahnya? Bagi orang yang dapat hidayah, bantuan Allah, ya gampang. Tapi bagi orang yang tak dibantu oleh Allah dengan hidayah, mengucapkan la ilaha illallah itu tidak bisa. Tidak bisa. Hanya kalimat pendek saja, tidak bisa. Mati-matian Nabi membimbingnya, tidak bisa. Sampai Abu Thalib mati dalam keadaan tidak membaca la ilaha illallah. Itu artinya apa? Berat. Abu Jahal tak bisa membaca la ilaha illallah. Abu Lahab tak bisa membaca la ilaha illallah. Ternyata zikir itu memang berat. Jadi kalau ada bapak ibu gampang membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, astaghfirullah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini juga hati-hati bacanya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil. Tapi masih banyak yang membaca aliyul. Nggak boleh. Lain lagi artinya tuh. Karena ada bi itu dalam bahasa Arab huruf jar. Huruf jar itu mematikan, meletakkan baris kasrah. Billahil aliyil azim. Yang aliyul itu adalah ayat kursi. Wa huwal aliyul azim. Masya Allah, tabarakallah, tabarakillah. Itu semua bacaan-bacaan zikir, dan tidak akan mampu kita membacanya tanpa bantuan Allah. Bahkan orang yang bisa membaca kalimat astaghfirullah, la ilaha illallah, pada waktu-waktu tertentu bisa, dia tak bisa, tidak bisa, tidak bisa membaca. Contoh, kalau bapak ibu tersipuk kena batu tajam atau benda tajam kaki, apa yang bapak ibu baca? Sekarang sekarang lancar tuh. Nanti pas terjadi macam-macam. Ada yang bilang angka 4, ada yang bilang angka 8. Enak. Jadi ternyata tidak juga gampang. Ketika refleks terjadi, dikagetkan sama kawan, puak, apa yang kita ucapkan? Ya tergantung kebiasaan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, dan zikir itu jangan disempitkan hanya subhanallah, alhamdulillah. Itu satu zikir namanya qauliyah. Bapak ibu habis solat subuh, bapak ibu pulang misalnya setelah suruh di rumah, ibu masak, menyuci, bapak siap-siap ini. Tetangga sebelah ngaji, umpamanya ngajinya besar-besar, Bismillahirrahmanirrahim, sampai ke rumah kita. Ibu menyapu, memasak. Yang tetangga ngaji itu dia berzikir lisannya, ibu berzikir perbuatannya. Sama-sama berzikir, bentuknya yang berbeda. Jadi jangan orang dituduh, bapak berzikirlah diam-diam aja. Nggak boleh gitu.
Mungkin lisannya yang diam, tapi fikirannya berzikir, hatinya berzikir. Masak tu berzikir, menyuci tu berzikir. Selama ibadah wajib tak tinggal, semua kegiatan di rumah tangga itu ibu-ibu zikir isinya itu. Ngapain ibu? Yang baik-baik zikir. Membuat minuman untuk suami, menyediakan makanan untuk anak-anak, zikir. Maka masak itu berzikir. Jangan disempitkan. Mama kau tak ada berzikir seharian. Ini kan zikir. Menyuci itu zikir. Selama ibu-ibu tidak merepet-repet. Tapi kalau masak merepet, menyuci merepet, radio hidup terus, nyuci juga, itu tak berzikir namanya itu. Hilang zikirnya, tak ikhlas. Dari rumah bapak pergi ke kantor, ke sawah, ke ladang, ke pasar, ke kebun, katanya cari rezeki, cari nafkah lillahi ta'ala, jujur, amanah, halalan thayyibah. Pulang dari kantor, dari rumah, dari pasar, dari manapun, dia baru pulang berzikir kepada Allah. Solat tak tinggal. Ketika datang waktu zuhur, dia solat zuhur. Ketika datang asar, dia solat asar. Capek pulang ke rumah. Bahkan lebih dari itu, seorang laki-laki seperti itu baru pulang berjuang, berjihad di jalan Allah. Zikir. Memang duduk di kantor, nulis-nulis, tugas-tugas, buka komputer, agar mendapatkan harta, agar istri dan anak-anak bisa makan, agar istri bisa menutup aurat, agar anak-anak bisa sekolah. Maka suami seperti itu zikir. Itu perintah Allah. Fa iza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Buka surat Al-Jumu'ah. Hai laki-laki, kata Allah, selesai kalian solat, bertebaranlah ke muka bumi. Untuk apa? Cari harta, cari duit, cari rezeki, cari karunia Allah. Untuk apa? Untukmu, untuk istrimu, untuk anakmu, untuk keluargamu, untuk bersedekah. Mencari itu rezeki itu yang halalan thayyibah, itu zikir. Jadi zikir itu jangan disempitkan hanya baca istighfar, tidak. Contoh lagi. Tadi pagi sebelum subuh datang ke masjid, atau waktu subuh datang ke masjid, ada yang pakai kendaraan, ada yang jalan kaki. Sambil berjalan, sambil pakai kendaraan, ada tidak bapak ibu membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah? Bapak-bapak ada enggak? Jangan sosok alim loh. Mungkin ada yang tak membaca, mungkin ada yang baca. Bagi yang tak membaca, kakinya yang berzikir, perbuatannya berzikir, langkah-langkahnya ke masjid itu dianggap berzikir oleh Allah. Begitu zikir tu. Paham Bapak Ibu? Tapi itu tidak gampang ke masjid. Tidak semua orang bisa ke masjid. Yang bisa kakinya melangkah ke masjid, orang yang dapat hidayah. Kalau tidak dapat hidayah, tidak bisa Pak. Jangan harap orang akan datang ke masjid kalau tidak dibantu oleh Allah. Walaupun tanah masjid bersepadan dengan tanahnya, hanya beda pagar saja, takkan sampai kakinya ke masjid. Pak RW? Pak RW sampai ke masjid. Ini ada orang tak sampai-sampai ke masjid, tak bisa. Padahal azan dengar, dipanggil, wirid ada. Kenapa tidak mau kakinya ke masjid? Nah itu dia. Jadi kalau bapak ibu bisa ke masjid, bukan karena sehat, bukan karena kuat, bukan karena hebat, bukan karena soleh, karena bantuan Allah. Namanya hidayah.
Jadi Allah bantu kita itu dengan hidayah. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang-orang yang datang ke masjid, baik solat maupun membangun masjid, memakmurkan masjid, hanya orang man amana billah, hanya orang yang punya iman pada Allah. Wal yaumil akhir, dia beriman pada hari kiamat. Wa aqamas shalah, dia pendiri solat, penegak solat. Wa ataz zakah, dan dia mengeluarkan zakat, infak, sedekah. Walam yakhsha illallah, orang-orang seperti itu kata Allah, dia tidak ada yang ditakutinya kecuali Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, maka semoga mereka itu kata Allah, orang-orang yang datang ke masjid itu mendapatkan petunjuk dari Allah, dapat hidayah. Maka hidayah itulah yang meringankan yang berat. Jauh terasa dekat karena hidayah. Ada orang tinggal jauh rumah dari masjid, datang dia. Kenapa dia bisa datang? Dia dibantu dengan hidayah. Sejauh apapun terasa dekat, berat terasa ringan. Itulah namanya mahabbah. Jadi hidayah itu akan melahirkan mahabbah. Mahabbah itu apa? Cinta. Kalau sudah cinta dengan agama, cinta dengan ibadah, cinta dengan Allah, yang berat terasa. Bapak Ibu, bisa enggak jalan kaki ke Rumbai? Hah? Bisa enggak? Tapi kalau menemui orang yang sangat dicintai, oh, gunung akanku, lautan akanku, masjidku lewati. Cintanya sama manusia, bukan sama Allah. Itu namanya pengorbanan. Maka berkorban itu berat. Ada yang lebih berat lagi, zikir qalbiyah. Apa itu zikir qalbiyah? Zikir hati. Apa makna zikir hati? Menghadirkan Allah dalam hati. Kalau Allah hadir dalam hati, dia akan ingat Allah dimanapun berada. Efeknya apa? Orang yang hatinya berzikir, lahirlah orang jujur, lahirlah orang amanah, lahirlah orang tawadu, lahirlah orang qanaah, lahirlah orang yang bersyukur, lahirlah orang-orang yang sabar. Hatinya berzikir, lahir orang baik. Tapi ini yang banyak gagal. Lisan boleh berzikir, badannya berzikir, hati tak berzikir. Kenapa? Pendusta, bohong, zalim. Tengok Bapak Ibu kejadian sekarang. Mulut berzikir, badan ke masjid, menipu lancar juga, korupsi lancar juga. Berarti kan hatinya tak berzikir. Kemana-mana bawa tasbih. Oh, di kantor ada tasbih, ada Quran kecil, ada tempat solat sunat duha. Bukan main. Tapi piti orang diambil jo. Maliang. Dan rata-rata koruptor itu sudah haji. Betul tak? Udah haji. Bupati tertangkap OTT. Siapa namanya? Haji. Gubernur, gubernur tertangkap, apa titelnya? Haji. Pengusaha ini, pejabat ini, haji. Sudah sampai ke Mekah, badannya udah talbiyah dia, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mul la syarika lak. Pulang dari Mekah mengicu aja. Ketika melempar jamrat, Allahu Akbar, puar. Bismillah, Allahu Akbar, puar. Dilemparnya setan. Pulang dari Mekah, berkawannya setan. Ada seperti itu Pak.
Ada? Yang mana orangnya? Oh, di sini tidak. Astagfirullah. Bagaimana berzikir hatinya kalau masih mengambil hak yang bukan punya dia? Berarti dia tak sadar Allah sedang melihat dia, Allah sedang menyaksikan dia. Jadi pegawai mengicuh, menipu. Jadi pedagang menipu. Beli gula sekilo, pulang ke rumah timbang, kok tinggal 8 on? Padahal dia berzikir, padahal dia solat. Hatinya yang tak berzikir. Kebanyakan begitu. Maka zikir hati itu berat. 2 majelis syaitan, Bapak Ibu. Kata Rasulullah, di dunia ini 2 majelis syaitan. Di mana satu? Toilet. Maka di toilet tak boleh baca Quran. Itu majelis syaitan. Tempat yang tak baik. Tak boleh solat di situ. Yang kedua, pasar. Kenapa pasar? Di pasar tu banyak pembohong. Maka kalau ada Bapak Ibu jadi pedagang, jadilah pedagang yang jujur. Orang yang pertama besok masuk syurga bukan ulama, bukan ustaz, bukan yang belajar di pesantren, bukan tamatan luar negeri dapat titel agama, bukan. Orang yang pertama sampai ke surga kata Rasulullah, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, pedagang yang jujur. Saking beratnya jadi pedagang jujur itu, kalau berhasil, nomor 2 dia sampai ke surga. Ustaz kapan? Jauh lagi. Lama lagi Ustaz tuh. Kadang-kadang Ustaz ini ngomongnya pandainya. Iya tak? Nyuruh orang pandai. Iya, minimal jadilah. Maka jadi ustaz ini berat. Ada jamaah ngomong, enak jadi ustaz tuh. Apanya yang enak? Berat. Berat jadi ustaz nih. Tanggung jawabnya dunia akhirat. Ustaz tuh sedikit melenceng saja, habis namanya tuh. Sedikit aja kesalahan dia, habis tuh. Dibuli orang, disingkirkan orang. Walaupun tak berbuat haram, tapi tak cocok kata manusia, habis tuh. Aagim poligami hilang. Padahal bukan haram. Bukan haram. Dianggap oleh masyarakat itu salah. Bayangkanlah, sempat ulama tu mencuri, menipu, habis. Dan berapa kasus terjadi? Guru-guru pesantren mencabuli santri, habis. Nama pesantren pun jelek. Nama pesantren pun jelek. Padahal yang berbuat 1 orang. Berat. Jangan bilang ringan jadi ustaz nih. Berat Pak. Salah-salah sedikit ngomong kena. Salah tingkah kena. Berat. Jadi pasar itu kenapa majelis syaitan? Banyak penipu. Pasar itu kan ada macam-macam. Ada pasar tradisional, ada pasar yang offline, ada yang online, ada yang streaming, ada yang iklan-iklan di televisi, ada yang di jalan. Tengok tuh Pak, saya perhatikan iklan-iklan di televisi itu maupun di handphone, di media sosial, hampir 100% bohong semuanya. Tengok tuh, Bapak beli mie instan, gambarnya ada telur, ada ayam. Pas dibuka, enggak ada. Bohong enggak? Ya bohong. Tapi karena sudah biasa, dia yang bohong itu dianggap biasa. Coba protes sama pabrik Indomie itu, pabrik Supermis, pabrik ini. Ini kok ada gambar telur? Saya masak tak ada telurnya. Gambarkanlah sesuai apa yang ada di dalamnya. Kan begitu. Sebab yang di luar itu mencerminkan apa yang terdapat di dalam. Iklan di televisi, coklatnya lunak meleleh. Pas dibeli keras coklatnya, bohong.
Tapi itu kan tidak dianggap membohong karena udah biasa. Itu juga bohong. Hati tak berzikir. Maaf bicara Bapak Ibu, saya punya kawan, orang biasa, orang umum. Mungkin Bapak Ibu pernah ke tokonya, berdagang di Ramayana. Ramayana lama, bukan Ramayana baru ini, sebelum terbakar. Kawan saya sama hobi PB badminton. Saya pernah gabung di PB Ramayana. Jadi dia berdagang tekstil, jual kain. Cerita sama saya, Ustadz, tadi pagi saya diuji oleh Allah. Ujian yang amat sangat berat. Barik bana Ustadz, baguncang jiwa Ustadz. Tapi alhamdulillah lain lulus sama Ustadz. Kenapa tuh Pak? Ada satu instansi datang ke toko saya. Saya sebut aja lah, karena kita sudah tahu semuanya. Instansi itu satu orang perwakilannya beli kain di toko saya untuk membuat baju jamaah calon haji seprovinsi Riau. Itu lebih kurang kuotanya 5.000 orang. Kira-kira satu baju nih Pak, yang seragam kan, ibu-ibu, berapa meter butuh baju nih? 2-3 meter per orang. Ini kali 5.000 orang, lebih kurang 5.000 orang tuh kota Riau. Saya kan jual Ustadz 50.000 semeter. Dia minta tulis di bon 100.000 untuk laporan ke kantor bahwa kain itu saya beli 100.000, padahal harganya, coba kali 5.000 orang kali 3 meter, 3 kali 2 atau 3, anggaplah 15.000 meter yang dibutuhkan. Kata saya, Ustadz, saya tidak sanggup Pak. Kalau 50.000 ya 50.000 saya buatkan. Gak apa-apa, kan Bapak tidak ikut. Bapaknya menuliskan bon saja 100.000. Udah cap, untuk bukti saya melapor ke atasan, ke kantor. Tidak bisa Pak. Coba bayangkan, berapa tuntungnya tuh? Hah? Itu dulu sebelum Ramayana terbakar. Berapa itu? 50.000 kali 15.000. Apa kata beliau? Kalau saya terima Ustadz, hari itu Ustadz tabali yang boto baru cek. Karena katanya 50.000 itu kita bagi 2. Untuk apa 25.000? Untuk 25.000. Jadi bagi 2 Wak. Sama-sama untung awak. Buat selah apa tuh bon tuh. Lagi cap toko ini. Tak bisa Pak. Coba Bapak cari toko lain. Saya tidak mau Pak. Bertahan dia tidak mau. Itu ujian berat itu. Hanya menulis tulisan 50.000 menjadi 100.000, itu bisa dapat duit ratusan juta. Kalau bahasa lainnya, apa susahnya? Tapi hatinya berzikir. Dia tahu Allah melihat. Jadi saya bilang sama beliau, jadi sudah cerita sama istri Pak, alun Ustaz, jangan cerita oleh Pak. Sempat cerita sama istri, gimana bang, tadi ada orang beli kain gini. Jadi kalau dapat untung 500 juta tu abang ambil. Tak jadi dah malam bu, tak halal lo, bongak, laki bongak. Betul tidak Pak? Kalau kita jujur, istri nekan kita Pak. Bukan istri sini. Ibu jangan baperan.
Banyak suami itu jujur ditekan sama istrinya. Jadi suami itu pandai-pandai lah bang. Ini pula deh. Bukan istri di sini, ini istri-istri soleha. Ya bu ya. Karena wiridnya rajin, ke masjid rajin. Ada istri seperti itu. Maka di Cina itu yang koruptor bukan koruptor saja yang ditangkap, dihukum. Istri dan anaknya pun ditangkap. Kenapa? Karena itu tadi itu. Dikompor-komporinya. Masya Allah, itu luar biasa. Beliau taman SD, SMP, SMA. Orang Bukit Tinggi, tinggal di Sianok. Saya kenal betul dengan beliau. Saking dekatnya, saya pernah nginap di rumahnya di Bukit Tinggi. Kami dekat, kawan dekat. Tapi imannya, Masya Allah. Lisan berzikir, badan berzikir, hati berzikir. Kenapa dia tak mau ngambil? Karena dia yakin Allah akan marah sama dia. Kenapa korupsi tak bisa hilang-hilang? Karena lisan berzikir, badan berzikir, hati tak berzikir. Itu aja masalahnya. Hak orang diambil juga, punya orang punya kita juga, tanah orang tanah awak juga. Tidak tahu dia bagaimana azab Allah nanti. Dua, kita sambung. Perkara yang paling berat kata Rasulullah yang kedua, wasyukrika. Jadikan hamba orang bersyukur. Tolong hamba ya Allah agar senantiasa bersyukur. Kenapa tidak Nabi ajarkan kepada Muaz bin Jabal wasubrika, supaya bersabar, tapi bersyukur. Sabar itu berat, syukur juga berat. Kalau ditimbang mana berat sabar dengan syukur, kira-kira mana yang berat Bapak Ibu? Sabar. Kenapa Nabi tak ajarkan sabar? Kok syukur? Syukur itu jauh lebih berat. Apa alasan pertama? Pertama, alasan berat itu syukur dibandingkan sabar. Kalau sabar dipakai pada momen-momen tertentu, berlakulah sabar. Dapat musibah, hati tak enak, difitnah orang, diejek orang, dituduh orang, sabar. Dipakai sabar. Tapi kalau syukur tak ada batasnya. Karena Allah tak pernah memutuskan nikmat. Bahkan dalam musibah tetap diberi nikmat. Senantiasa bersyukur. Betul tak? Coba ibu-ibu saya tanya. Jawab ibu ya, jujur bu ya. Ini saya lagi survei nih. Nanti bapak-bapak saya tanya juga. Ibu-ibu yang hadir ini sudah pernah menikah? Ada yang belum ya? Bu, selama ibu menikah dengan suami, ibu banyak bersabar atau banyak bersyukur? Coba jujur jawabnya. Ibu banyak bersabar atau banyak bersyukur? Banyak yang bersabar kayaknya ya. Bagus. Dengar Pak. Jadi bapak dapat istri itu sabar menghadapi bapak. Berarti apa tuh? Kalau bapak-bapak selama menikah dengan istri, bapak banyak bersyukur atau bersabar? Bersyukur Pak ya. Ada yang bersabar kayaknya. Kenapa bersabar ibu-ibu jawab, bapak-bapak jawab? Siapa yang menjawab, ibu-ibu menjawab sabar, itu tanda istri tak pandai bersyukur. Bapak yang menjawab bersabar, tanda suami tak pandai bersyukur. Kenapa begitu Ustaz? Berarti kalau bersabar, bapak ibu melihat kekurangan pasangan. Iya kan? Coba pikir baik-baik. Kenapa bersabar? Karena kita mandang keburukannya, kejelekannya, kekurangannya. Betul tidak? Adakah kelebihan suami bu? Kenapa tak disyukuri?
Kenapa mesti sabar? Harus bersyukur. Bapak juga ada tidak kelebihan istri, Pak? Ada tidak positif istri? Kenapa mesti sabar? Syukurilah. Kalau kita selalu melihat kekurangan, kapan kita bersyukur? Begitu pula kita pada Allah. Kita kepada Allah, kalau kita pandang diri kita ni kurang, kapan kita bersyukur? Iya kan? Banyaklah bersyukur. Bu, saya tanya lagi ya. Selama menikah, apakah suami memberi nafkah? Beri. Alhamdulillah. Dah dapat poin 1. 2. Apakah suami main KDRT, main pukul, main tampar, selingkuh? Lalu apa yang disabari? Harus bersyukur. Oh, tentang suami tak mau ke masjid, suami tak mau begini. Itulah kekurangannya. Tak ada manusia kalau itu yang dipandang terus, takkan pernah bersyukur kita. Minimal, maaf bicara bapak ibu ya, minimal ibu-ibu punya suami. Alhamdulillah. Seburuk-buruk suami, ada juga suami. Lumayanlah. Banyak orang tak punya suami. Ada yang tak punya suami? Ada yang sudah wafat suaminya, maaf bukan mengungkit luka lama. Ada? Banyak rupanya. Coba tanya, mana enak ketika suami ada atau ketika tak ada? Ketika tak ada? Ayo kurang ajar mah. Hati-hati Pak. Jadi rupanya keberadaan bapak tak diharapkan. Yang lain, ketika ada suami atau ketika tak ada enaknya? Ketika ada. Walaupun ada yang menjawab tidak ada, ketika tak ada lebih enak. Sungguh malanglah hidup bapak. Ternyata kehadiran bapak tidak diharapkan. Meleset. Nanti pulang masing-masing tanya siapa yang jawab tadi tu. Secara umum yang meninggal ya, bukan cara hidup. Yang meninggal pasti dia lebih enak suami ada. Seburuk-buruk suami, minimal ada kawan bertengkar. Ya iya kan? Ada kawan bertengkar, ada kawan ribut. Kalau tak ada, nengok bantal aja. Tak ada kawan-kawan bertengkar. Sehingga terciptalah syair oleh Rhoma Irama. Apa syairnya? Kalau sudah, ya kan? Baru nikmatnya sehat. Kalau sudah dicabut sehat tu, datang sakit. Enak rupanya sehat tu. Tapi kenapa ketika sehat tak mau ke masjid? Tak bersyukur. Ketika sudah sakit lumpuh, ingat nak taubat, ingat nak ke masjid, menyesal. Kenapa ketika ada harta tidak bersedekah, tak berimpak, tak berwakaf? Sekarang sudah jatuh miskin, nak bersedekah dengan apa? Mati pun sudah dekat, menyesal. Tak pandai bersyukur, tak pandai bersyukur. Maka syukur itu berat. Ya bu, pulang ceramah nih, minta maaf sama suami. Karena selama ini banyak besar, seharusnya banyak bersyukur. Sekarang gimana? Bersyukur nak punya suami atau bersabar? Dah jelas tu kan. Bisa berubah pikiran orang dalam waktu yang singkat. Itu namanya doktrin. Dalam waktu yang singkat bisa berubah. Dari yang baik bisa jadi penjahat. Begitu doktrin tu Pak. Hidup ni doktrin Pak. Kalau kita doktrinnya ke arah yang baik, ya bapak ibu datang ke masjid ini karena doktrin. Siapa yang datang solat berjamaah, apalagi waktu subuh, akan Allah berikan gini-gini. Doktrin. Doktrin Nabi kan dengan sabda-sabdanya. Percaya kita. Siapa yang solat sunat sebelum subuh akan diberi pahala lebih baik daripada dunia seisinya. Dulu sebelum dapat doktrin tu, solat pun tak.
Sekarang solat sunat dikerjakan. Betul? Jadi doktrinnya, ibu bersyukur atau bersabar? Wah, dengar Pak. Kalau bapak bersyukur atau bersabar? Tetap bersabar katanya Bu. Seburuk-buruk istri, alhamdulillah punya istri. Ya enggak? Seburuk-buruk suami, ada suami. Alangkah kasihannya orang tak punya. Bagi yang tak punya suami, cepat cari suami. Alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah. Berat, syukur tu berat, aplikasinya berat. Yang terakhir adalah wahusni ibadatik. Ini juga termasuk berat. Ya Allah, perbaikilah ibadahku. Kenapa ibadah kita ni banyak yang kurang? Solat sudah berapa lama Bapak Ibu solat? Mungkin dah puluhan tahun. Sudah berapa banyak Al-Quran dibaca? Tak terhitung. Sudah berapa banyak sedekah dikeluarkan? Tak terhitung. Sudah berapa banyak langkah kaki Bapak Ibu ke masjid? Tak terhitung. Dari banyak ibadah itu, kira-kira sudah baik tak? Kan begitu kan? Sudah baik tak ibadah kita sama Allah? Solat kita sudah baik tak? Sudah benar enggak? Masih banyak kurang Ustaz. Kalau begitu minta Allah sempurnakan. Perbaikilah kekurangan-kekurangan ibadahku kepadamu. Bagaimana cara Allah menutupi kekurangan kita? Bagaimana Allah memperbaiki ibadah kita? Ditanamkan dalam hati kita semangat ibadah, semangat taklim, semangat untuk bersedekah. Kenapa timbul Bapak Ibu rajin ke masjid? Untuk menutupi kekurangan masa lalu. Ada yang kurang ibadah kita, Allah tutupi dengan ibadah berikutnya. Maka bersyukurlah sampai hari ini Bapak Ibu, sampai seusia ini, satu nikmat yang paling besar Allah berikan kepada kita, masih bisa kaki ini ke masjid. Alhamdulillah. Masya Allah, Bapak Ibu, orang yang termasuk paling beruntung di dunia. Kenapa? Tidak termasuk orang yang ditutup hatinya oleh Allah. Kita masih dibuka. Buktinya masih mau kita ke masjid. Betul tidak? Alhamdulillah. Semoga amal kita diterima oleh Allah. Maaf Bapak Ibu, waktu dah habis. Mungkin ada yang mau bertanya, nanti aja lah waktu makan lontong. Mohon maaf lahir batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.